mungkinkah ada korin yang masuk Islam? Yang mana korin adalah jin yang mendampingi setiap manusia. Yang mana Dr. Sulaiman Al-Ashqar berkata, boleh jadi seorang muslim dapat mempengaruhi korin yang senantiasa menyertainya hingga dia masuk Islam. Yang mana Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu an dan Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab mereka, yaitu kitab Musnad punya Imam Ahmad dan kitab Sahih punya Imam Bukhari. Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian pasti Allah ciptakan baginya satu pendamping dari kalangan jin dan satu korin dari kalangan malaikat. Para sahabat bertanya, termasuk Anda wahai Rasulullah? Kemudian beliau bersabda, dan aku juga demikian. Tetapi Allah menolongku atasnya hingga dia masuk Islam. Dan dia selalu menyuruhku pada hal kebaikan. Saya katakan, yang mana perkataan yang dikatakan oleh Dr. Sulaiman Al-Ashqar ini masih perlu dipertimbangkan. Karena perkataannya ini menyatakan bahwa setiap muslim dapat mempengaruhi pendampingnya hingga dia masuk Islam. Bahkan dengan tegas dia menyatakan hal tersebut, padahal duduk permasalahannya bukan seperti itu. Karena zahir hadis di atas hanya dikhususkan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang mengatakan bahwa itu bersifat umum, tidak dikhususkan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dia harus mengemukakan suatu dalil, sementara tidak ada dalil yang menyatakan hal itu. Oleh karenanya, meski Sayyidina Umar bin Khattab adalah seorang yang kuat keimanan, kokoh akidahnya, teguh pendiriannya, dan sangat komitmen terhadap agamanya, hingga setan merasa takut kepadanya, namun tetap saja dia tidak dapat mempengaruhi korinnya, yaitu dari setan untuk masuk Islam. Di samping itu, kalau saja seorang muslim selain Nabi Muhammad SAW dapat mempengaruhi setan hingga dia masuk Islam, niscaya hikmah dari cobaan dan ujian akan sirna. Ya, bagi orang yang beriman bisa saja melemahkan dominasi setan yang ada di dalam dirinya dengan melakukan zikir pagi dan petang, dengan melakukan amal ketaatan, serta membaca Al-Quran terus-menerus, dan bisa juga dia merasa nikmat ketika mendengarkannya. Sesuai dengan hadis marfu yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya orang beriman dapat mengendalikan setan seperti dia mampu mengendalikan untanya dalam perjalanan. Imam Haythami berkata, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan di dalam rawinya terdapat Ibnu Lahiyah. Bisa dicek di dalam kitab Majma'uz Zawaid, juz 1 halaman 116. Yang mana pada barisan rawinya ada juga Musa bin Wirdan, yaitu sosok yang diragukan. Di samping itu, Abdullah bin Lahiyah tidak menyatakannya dengan lafaz tahdis, yaitu sebuah cerita. Bahkan Imam Ibnu Hibban menuduhnya dengan tadlis. Dia berkata sebenarnya ia adalah seorang yang soleh, akan tetapi dia menipu orang-orang yang lemah. Ini adalah sebuah cacat dari hadis ini.